Beberapa hari belakangan ini, tepatnya pada Kamis 26 Mei 2022, warga Indonesia dikagetkan dengan hilangnya Emeril Khan Mumtaz atau yang kita kenal dengan Eril, putra dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sungai Are, Swiss. Sungai Are yang menjadi lokasi kejadian ini merupakan salah satu destinasi wisata. Situs resmi Kota Bern menyebut bahwa terjun dan berenang ke Sungai Are adalah wisata favorit. Namun, terjun dan berenang di sungai tersebut bukan tanpa ada bahaya. Berdasarkan data yang dirilis Swiss Life Saving Association pada tahun 2020 menyatakan 46 orang tenggelam di danau dan sungai yang ada di Swiss. Sungai Are merupakan sungai yang mengalir di sekitar 3 sisi kota Bern. Dengan air biru kehijauan yang sebening kristal, dan air sungai inilah yang membentuk kehidupan kota dan mencirikan pemandangan kota yang indah di kota tua Bern, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Sungai Are memiliki panjang sekitar 288 km dan mengaliri area seluas 6.865 mil persegi atau 17.779 km persegi. Sungai ini bermuara di Gletscher Are di pegunungan Alpenbernes di Kanton Bern di bawah Finsterarhorn dan barat Grimsel Pass di bagian selatan tengah Swiss. Saat Are mengalir ke utara melewati Meiringen, sungai membelah ngarai Are yang indah. Setelah berbelok ke barat, ia meluas ke Danau Brienz. Sungai Are dikanalisasi di Interlaken atas pintu masuknya ke Danau Thun. Di ujung bawahnya, sungai mengalir ke barat laut di lembah yang mengakar dan hampir mengelilingi inti abad pertengahan kota Bern. Sungai ini berbelok ke barat ke Danau Wohlen dan kemudian mengalir ke utara ke Arbert, di mana ia dialihkan ke barat oleh Kanal Hackneck ke Danau Bill. Melanjutkan ke timur laut, sungai sejajar dengan kaki pegunungan Jura. Di bawah Brook, sungai Reus dan Limmat bergabung dengan Are sebelum memasuki sungai Rhine di Koblenz, Swiss. Are adalah sungai terpanjang yang mengalir seluruhnya di Swiss. Sungai Are memiliki makna khusus bagi ibu kota Swiss, Bern. Orang Bernese memiliki kecintaan khusus pada sungai mereka. Are adalah kebanggaan dan kegembiraan bagi mereka dan pusat kehidupan sehari-hari. Pada abad pertengahan, khususnya ketika kota Bern hanya tersebar di bagian bawah semenanjung, Are memberikan perlindungan besar dari tentara asing di 3 sisi kota. Are muncul di Algletscher besar dari Bernese Alp di Kanton Bern dan barat Grimsel Pass. Finsteraglacier dan Lauteraglacier bersatu membentuk Unteraglacier yang merupakan sumber utama air bagi Grimsels. Oberaglacier memberi makan Oberas yang juga mengalir ke Grimsels. Sungai Are meninggalkan Grimsels di timur menuju Grimsel Hospice di bawah Grimsel Pass dan kemudian mengalir ke barat laut melalui Haslital membentuk air terjun Handek yang megah dan melewati Gutanen. Tepat setelah Innerkirchen bergabung dengan anak sungai besar pertamanya Gamderwasser. Kurang dari 1 km, kemudian sungai ini membelah punggung Bukit Kapur di ngarai Are. Disinilah Are membuktikan dirinya lebih dari sekadar sungai, karena menarik ribuan wisatawan setiap tahun ke jalan lintas melalui ngarai. Sedikit melewati Meiringen, dekat Brienz, sungai meluas ke Danau Brienz. Di dekat ujung barat danau itu secara tidak langsung menerima anak sungai penting pertamanya Lutzin di tepi Danau Brienz. Kemudian mengalir melintasi dataran rawa Bodeli antara Interlaken dan Unterseen sebelum mengalir ke Danau Thun. Di dekat ujung barat Danau Thun, sungai secara tidak langsung menerima air Kander yang baru saja bergabung dengan Sime dengan Danau Thun. Saat mengalir keluar dari danau itu melewati Thun dan kemudian mengalir melalui kota Bern, melewati di bawah 18 jembatan dan di sekitar semenanjung yang diapit curam di mana kota tua Bern berada. Sungai segera mengubah aliran barat lautnya ke arah barat, tetapi setelah menerima Sane atau La Sarine, sungai ini berbelok ke utara hingga mendekati Albert. Di sana, dalam salah satu prestasi rekayasa utama Swiss abad ke-19, koreksi air Jura, sungai yang sebelumnya membuat pedesaan di utara Bern menjadi rawa karena sering banjir, dialihkan oleh kanal Are Hackneck ke Lachdebien. Dari ujung atas danau di Nidau, sungai mengalir melalui kanal Nidau
Buren, juga disebut Kanal Are, dan kemudian mengalir ke timur ke Buren. Danau menyerap sejumlah besar kerikil yang terkikis dan perairan salju yang di bawah sungai dari pegunungan Alpen, dan rawa-rawa sebelumnya telah menjadi dataran yang subur. Mereka dikenal sebagai Taman Sayuran Swiss. Faktor penentu tradisi berenang di Sungai Are adalah karena kemurnian airnya yang luar biasa menurut standar global. Sementara Are digunakan sebagai penghalang pertahanan, reservoir air, sumber makanan, dan rute transportasi, kini sungai tersebut merupakan landmark alam Bern. Berenang di Sungai Are memang membuat ketagihan. Selama 25 tahun, perenang tangguh telah berpartisipasi dalam kompetisi renang sepanjang 350 meter yang diadakan di akhir musim gugur. Meski begitu, situs Bern menyebut berenang di Sungai Are disarankan hanya untuk perenang berpengalaman. Ini dikarenakan sungai tersebut cukup berbahaya dan hanya cocok untuk perenang yang percaya diri. Sebagian besar anak-anak Bern melompat ke Are untuk pertama kalinya bersama orang tua mereka. Ini adalah pengalaman yang ditunggu-tunggu. Nantinya mereka akan mewariskan tradisi tersebut kepada anak-anaknya. Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulyaman D. Haddad, mengatakan setiap tahun ada 15-20 kasus kejadian serupa. Berdasarkan informasi yang ia terima dari kepolisian dan tim SAR Swiss, 99,9% dari korban hilang atau hanyut di Sungai Are ditemukan selama 3 minggu. Dia menambahkan bahwa hal tersebut berdasarkan pengalaman tim SAR dan kepolisian Swiss selama puluhan tahun menjaga Sungai Are. Selain itu, otoritas Swiss juga mengatakan bahwa setiap tahunnya ada 15-20 kasus serupa. Mulyaman juga menyampaikan bahwa dengan jumlah 15-20 kasus serupa setiap tahunnya, otoritas Swiss sudah memberikan peringatan di sepanjang sungai. Selain itu, warga yang ingin berenang juga dapat mencari informasi yang lengkap tentang kondisi sungai seperti debit air, kecepatan arus, suhu, dan sebagainya. Korban arus Sungai Are Swiss ini bukan hanya wisatawan asing, namun juga penduduk setempat. Sebelum kejadian yang menimpa Ariel, seorang warga negara Swiss dan seorang warga Spanyol jatuh dari perahu karet setelah menabrak tiang jembatan kayu. Menurut temuan awal, para wanita itu tenggelam dalam waktu lama setelah rakit bertabrakan dengan penyangga. Para wanita itu ditangkap dari sungai dengan bantuan peserta arung jeram dan orang yang lewat, kata polisi wilayah. Kecelakaan itu terjadi di sungai bagian Are yang dikenal tenang, tetapi air berombak dapat terjadi di dekat pilar jembatan. Sementara itu, arung jeram di Are antara Thun dan Bern memang dipromosikan sebagai atraksi wisata. Demikian sejarah mengenai Sungai Are di Swiss. Apakah sobat telusur sejarah tertarik untuk mengunjungi Sungai Are atau berenang di Sungai Are? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Telusur Sejarah. See you di next video.